pagi Bu Pit. Selamat pagi Bu Dewi. Ada apa Gimana ya Bu kabarnya Dewi? hari ini? Baik Bu Dewi. Bu Dewi Ah, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Jadi pada hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang ya Bu Pit. Iya boleh Bu Dewi. Sebelum Bu Pit akan melakukan coaching nantinya, jadi saya sebagai user ingin berdiskusi beberapa hal sebelum melaksanakan coaching. Yang pertama Iya. yaitu sebelum mengamati apakah proses coaching nanti sesuai dengan alur Tirta. Kemudian yang kedua, bagaimana nanti Bu Pit sebagai coach memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Bu Pit. Apakah Bu Pit sudah siap? Insya Allah siap Ibu. Nah, kemudian saya ingin juga melihat apakah prinsip coaching itu sudah berjalan dalam proses sesuai dengan prinsip coaching, yang mana prinsip coaching itu sebagai yang sudah kita pelajari, itu ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Nah, sekarang Ibu kegiatan coaching saya masih apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya pada saat Ibu melakukan pelaksanaan coaching Bu Dewi. Yang pertama itu seyogyanya harus sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Berarti saya akan mencari tahu tujuan dari coach saya itu apa, kemudian apa permasalahan yang dihadapinya, kemudian saya akan mengidentifikasi permasalahannya. Kemudian saya akan ingin mengetahui apa-apa tindakan dan tanggung jawab terhadap coach saya itu. Jadi artinya kompetensi yang dicapai itu di dalam coaching itu yang pertama sesuai dengan alur Tirta. Yang kemudian saya juga akan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot terhadap coach saya. Dan yang ketiga saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif apa-apa yang disampaikan, yang permasalahan apa yang disampaikan oleh coach saya, sehingga artinya saya juga dalam kehadiran penuh terhadap coach saya. Kemudian saya akan menyiapkan waktu dan kehadiran penuh terhadap coach saya untuk menyampaikan permasalahannya. Seperti itu Bu Dewi. Ya Bu Pit, jadi ada 3 kompetensi ya yang akan Bu Pit kembangkan nantinya. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, yang ketiga mendengarkan secara aktif nantinya. Jadi di antara yang ketiga itu apakah ada kompetensi yang lebih spesifik yang akan Bu Pit kembangkan? Tentunya ada yang lebih spesifik. Saya tujuannya untuk mengadakan coaching itu kan untuk mengetahui permasalahan saya. Jadi yang harus saya spesifik yang akan saya kembangkan dalam proses coaching nanti itu adalah memberikan pertanyaan berbobot terhadap coach saya, sehingga coach saya akan diharapkan coach saya akan mengeluarkan mengutarakan permasalahannya dari pertanyaan saya itu. Yang kedua kan mendengarkan secara aktif apa-apa yang akan disampaikan oleh coach saya, sehingga dia merasa nyaman untuk menyampaikan permasalahannya. Seperti itu Bu Dewi. Iya Bu Pit, jadi ada 3 yang lebih spesifik, berarti Bu Pit menyiapkan nantinya pertanyaannya berbobot dan juga mendengarkan secara aktif agar coach Bu Pit nantinya itu bisa terbuka secara aktif hanya ya Bu Pit. Ya, nah berikutnya terkait indikator apa yang akan Ibu harapkan Bu? Indikator yang saya harapkan tentunya coach saya itu bisa
mengeluarkan atau gagasan-gagasan kreatifnya untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi coach saya itu bisa terselesaikan dengan baik. Seperti itu, Bu Dewi. Oh, begitu ya, Bu Pit. Kita karena sudah di penghujung waktu, nanti kita akan mengamati proses coaching yang Ibu Pit lakukan, dan mungkin kita setelah mengamatinya akan berbincang-bincang kembali untuk membahas apakah proses coaching yang sudah Ibu Pit lakukan dengan coaching itu sudah berjalan dengan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Terima kasih Bu Pit, semoga coaching Bu Pit nanti lancar ya. Iya, terima kasih Bu Dewi. Silakan kepada Bu Pit. Oh iya, assalamualaikum. Ya silakan Bu Devi. Belum di-mute itu Bu Devi. Halo, assalamualaikum Bu Pit. Waalaikumsalam Bu Devi. Apa kabarnya Bu Devi? Alhamdulillah sehat. Bu Pit sendiri bagaimana kabarnya? Oh, alhamdulillah sehat Bu Devi. Oh, Ada kabar apa nih Bu Devi menghubungi saya Bu Devi? begini Bu, di pagi hari ini saya ingin sedikit berbincang-bincang nih sama Ibu terkait ada sedikit permasalahan yang sedang saya hadapi nih Bu. Kira-kira Ibu ada waktu nggak untuk mendengarkan cerita saya? Dengan senang hati Bu Devi, dan hari ini saya juga lagi tidak ada pekerjaan apapun, dan saya akan senang kalau Bu Devi bisa berbagi cerita atau permasalahannya dengan saya. Seperti itu Bu Devi. Ya, Kan Bu Devi, apa kira-kira permasalahannya itu Bu Devi? Boleh diceritakan pada saya Bu Devi? Iya Bu, begini Bu, saya punya sedikit ada yang mengganjal di perasaan saya Bu. Saya sekarang kan mengajar di kelas 5 Bu. Nah di kelas 5 itu ada 2 orang siswa saya yang tidak mau diam dalam belajar dan suka mengganggu teman. Nah kalau tidak mau diamnya dalam konteks pembelajaran sih nggak masalah kan Bu. Ini si anak tersebut suka mengganggu temannya dan temannya juga merasa terganggu sehingga kondisi pembelajaran di kelas itu tidak kondusif Ibu. Oh, menghadapi permasalahan dalam proses pembelajaran karena ada siswa yang mengganggu proses pembelajaran seperti itu. Sejauh ini seperti apa permasalahan yang ditimbulkan oleh siswa Ibu yang 2 orang itu Bu Devi? Dia mengganggu temannya Bu. Kadang dalam mengerjakan tugas dia sering bikin rusuh, mengambil barang-barang milik temannya, sehingga temannya itu merasa terganggu dan tidak bisa melaksanakan apa yang menjadi tuntutan kita, Bu. Oh gitu. Jadi berarti dia mengganggu proses pembelajaran. Kira-kira permasalahan ini menurut Bu Devi sudah pernahkah Bu Devi mencari tahu titik permasalahan dari siswa itu? Sudah Bu, saya sudah coba konsultasi dengan guru kelas 4 dulu Bu, dan saya mendapatkan informasi yang pertama kata guru itu memang terjadi dari faktor keluarga Bu. Anak ini kurang mendapatkan perhatian di rumah karena mungkin kedua orang tuanya kurang memberikan apa yang diharapkan oleh si anak, sehingga si anak mencoba untuk mencari perhatian di sekolah. Dan kedua, saya juga melihat mungkin dari gaya belajar anak ini. Anak ini tidak bisa diam dalam belajar, dapat diartikan anak ini memiliki gaya belajar yang kinestetik begitu, Bu. Oh, seperti itu. Artinya ini permasalahan dari siswa Ibu itu karena kurang perhatian dan memiliki gaya belajar kinestetik. Seperti itu ya Bu Devi. Sejauh ini menurut Bu Devi kesalahan yang ditimbulkan oleh
siswa Bu Devi ini sejauh mana Bu Devi? Kalau 1 sampai 10 itu dia mengganggu dalam proses pembelajaran di angka berapa Bu Devi? Oh, di angka 5, Bu. Di angka berapa? Di angka 5, Bu. Oh, di angka 5. Oke. Jadi di angka 5. Kalau di angka 5 sekarang kira-kira udah Bu Devi lakukan setelah berkonsultasi dengan guru kelas 4 itu apa tindakan yang Ibu Devi lakukan setelah mengetahui kalau siswa ini mengalami ujar kinestetik dan kurang perhatian di sekolah. Apa yang Ibu lakukan setelah mengetahui kalau siswa Ibu itu seperti itu? Begini Bu, saya coba ini mencari solusi Bu. Saya akan mencoba menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi kan Bu. Apalagi sekarang kita berada pada kurikulum Merdeka. Asalnya saya akan mengambil langkah itu Bu, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya berusaha menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Sehingga apa yang menjadi tuntutan dan keinginan mereka dapat terpenuhi Bu. Oke. Kira-kira dengan tindakan Ibu melakukan pembelajaran dan menyenangkan itu, menurut Ibu seberapa besar tingkat keberhasilan Ibu menyelesaikan permasalahan ini? Saya kira untuk presentasinya mungkin sekitar 80% lah Bu. Oke, 80%. Ibu dalam kasus ini Ibu ingin permasalahan ini selesai di angka berapa? 1 sampai 10 Ibu? Di angka 10 Bu. Di angka 10 berarti masih kurang 20% lagi Bu. Iya Bu. Angka apa selanjutnya yang akan Ibu lakukan untuk memenuhi yang 20% lagi Bu? Mungkin saya akan coba memanggil orang tuanya kembali Bu, dan di situ saya akan mengadakan kegiatan segitiga restitusi. Mungkin di dalam kegiatan itu mungkin saya lebih mengetahui faktor penyebabnya bersama dengan orang tua. Kalau kemarin saya hanya menghadirkan orang tua tanpa menghadirkan si anak. Sekarang dengan melalui kegiatan segitiga restitusi, saya akan coba menghadirkan anak dan orang tua. Mungkin akar permasalahannya akan lebih kelihatan di sana Bu. Oke, sekarang kapan itu akan Ibu lakukan dalam kurun waktu ke depan? Kapan kegiatan solusi itu atau kegiatan memanggil orang tua atau segitiga restitusi itu akan Ibu lakukan? Secepatnya Bu, mungkin kira-kira minggu depan saya akan coba melaksanakan segitiga restitusi ini Bu. Oke, menurut berarti ini Ibu sudah melakukan pembelajaran diferensiasi, kemudian Ibu sudah akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan, juga Ibu akan melakukan proses segitiga restitusi dengan menghadirkan orang tua. Ini akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ya Bu Devi ya. Iya Bu. Saya percaya dan yakin sepenuhnya kalau Bu Devi bisa menjalankan rencana-rencana Bu Devi ini. Kira-kira pada kesempatan ini apa yang Ibu Devi rasakan setelah menemukan solusi itu? Saya merasa lega Bu, karena apa yang selama ini mengganjal pikiran saya dapat saya bagi dengan Ibu, dan saya juga Ibu sudah membantu saya untuk menemukan apa yang menjadi solusi dari permasalahan saya tersebut. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu telah mendengarkan curhatan-curhatan saya. Bu Pit, tadi kan sudah melaksanakan coaching, apa yang Ibu Pit rasakan? Sementara saya merasa senang ya Bu Dewi bisa mendengarkan
bisa dipercaya coach saya Bu Devi untuk mengungkapkan permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu Bu Dewi. Ya, jadi saya telah mengikuti tadi coaching yang telah Ibu lakukan dengan Bu Devi. Jadi apakah kompetensi yang Ibu harapkan tadi sudah terpenuhi kira-kira? Iya, kalau menurut saya kompetensi yang saya kembangkan terhadap coach saya itu kira-kira sudah saya penuhi karena saya tadi sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coach saya sehingga coach saya bisa mengungkapkan permasalahannya secara mendetail seperti itu Bu Dewi. Kemudian saya juga tadi sudah mendengarkan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan oleh coach saya Bu Devi dan sedikitnya saya sudah saya seperti itu Bu Devi. Iya Bu Pit, jadi saya sudah amati tadi. Jadi alhamdulillah Bu Pit telah melakukan ataupun mendapatkan kompetensi yang sudah Bu Pit sampaikan tadi kepada saya tentang bagaimana kita mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bu Pit telah berusaha tadi penuh dan mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan Bu Devi sehingga Bu Devi itu merasa puas ataupun merasa senang atas apa penyampaian dari Bu Pit tadi sehingga beliau terbantu di dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi Bu Pit, karena kita sudah di penghujung waktu juga, kita cukupkan demikian observe kita hari ini. Terima kasih Bu Pit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.